Velin Ayu ini adalah yang punya singlenya Cintamu Palsu ya. Kalau Rekan Mitra mungkin sering dengar lagunya suka diputar tiap pagi, mungkin menemani aktivitas pagi, aktivitas siangnya juga nih. Langsung kita datangkan penyanyi ya. Kayak kesibukannya apa nih Velin akhir-akhir ini? Masih nyanyi, terus juga masih dengan kesibukan barunya sebagai seorang tarot trader. Oh, tarot ternyata. Wow. Ini mungkin Rekan Mitra kalau mau tanya nggak di sini ya. Di sini dong. Langsung hotline aja. Bisa DM lah. DM boleh. Di follow dulu. Nah, Velin ya. Velin gimana ketika pandemi nih, kemarin kan sempat pandemi, kegiatannya sempat terjeda nggak? Alhamdulillah, justru itu ya, aku ketika orang-orang kena pandemi, artis-artis juga kena pandemi, aku tuh di sini merasakan banget nikmatnya kedekatan kepada Tuhan ya. Artinya dengan aku diberikannya satu kegiatan positif, yaitu dengan sebagai seorang tarot trader. Justru aku itu jadi tarot trader sejak pandemi. Oh, sejak pandemi ya? Dan aku tuh nggak pernah belajar tarot. Jadi aku menjadi seorang tarot trader itu lewat munajat aku kepada Allah, karena kan job waktu itu kan nggak ada ya, kita sedang dihadapkan pada ekonomi yang harus ya. Akhirnya aku tuh cuman berdoa, dan berdoa itu setiap hari berdoa sampai sholat malam ya, tahajud, sholat hajat itu nggak pernah ketinggalan. Sampai aku cuman memohon, ya Allah tunjukkanlah kepada aku ya Allah gitu kan. Aku tuh selama ini berkarir kan selalu dengan hal yang positif. Alhamdulillah selama berkarir aku tidak pernah yang sampai aneh-aneh atau menerima job yang seperti itu ya. Jadi aku pasrahkan semua hidup matiku, jodoh rezekiku kepadamu ya Allah. Mau engkau atur kehidupan aku seperti apa, silahkan, aku bilang gitu. Sampai suatu ketika aku cuma minta tolong bukakan jalan rezeki, atau tolong bukakan aku gimana cara menolong aku lewat rezeki yang halal gitu kan. Sampai akhirnya aku tuh dimimpiin nenek aku yang karena aku kan, mama aku kan blasteran Belanda Cina. Nenek aku yang dari Belanda ngasih kartu tarot ke aku, dan cuman ngasih kartu tarot terus senyum aja. Aku bilang, Nek, ini apa ya gitu kan, kenapa harus aku dikasih kartu ini, aku kan nggak ngerti gitu kan. Aku nggak ngerti kartu ini apa, cuman gambar doang, bagaimana aku bisa nyari duit dari ini gitu kan. Terus dan aku cuma senyum aja. Akhirnya terus bangun tidur aku kepikiran, kok pengen coba ya, kayak apa sih gitu. Nggak lama dari situ, 2 hari atau 3 hari aku ditawarkan jadi host TikTok nih. Aku bingung juga, kalau aku lihat di Bigo itu harus yang telanjang-telanjang baru disawer banyak uang. Aku kan nggak pernah seperti itu. Artinya seksi boleh, tapi versi aku gitu, versi aku yang nggak harus telanjang seperti itu ya. Jadi aku cuman coba deh aku jadi host buka tarot gitu. Awal-awal aku live tarot tuh aku bingung juga, nih gimana ya gitu. Cuman baca nggak langsung ketemu ya sama orang-orang. Dan juga aku di sini nggak pernah belajar, karena tarot itu kan harus belajar. Kita harus tahu gambar ini tuh artinya ini kan, seperti itu ya. Banyak juga dari teman-teman tarot trader lainnya, kamu dulu pernah belajar nggak? Enggak, aku nggak pernah belajar gitu. Jujur aku nggak pernah belajar. Aku belajarnya memang by the time dan by waktu ya. Ketika aku ini tiba-tiba aku cuma baca Al-Fatihah, tiba-tiba kayak ada yang dingin ya masuk gitu. Tiba-tiba aku langsung, orang nanya ini, langsung aku persekian detik aku bacain tarot, dan alhamdulillah yang tadinya berapa tahun gak hamil, aku bilang hamil gitu. Dari situ aku terkejut ya Allah ini apa ya gitu. Tapi akhirnya aku tuh keasikan ya, artinya aku merasakan ada sesuatu hal yang lain dalam diri aku dan tertantang untuk bisa. Dari situ akhirnya terbiasa, karena hampir kurang lebih ya sejak COVID ya. Jadi dari situ aku belajar, akhirnya terbiasa, dan akhirnya aku bisa, oh ternyata dari tarot ini aku dengan baca Al-Fatihah minta izin kepada Allah gitu kan, Allah yang nuntun aku tuh indah. Jadi aku benar-benar kalau orang mungkin ketika COVID banyak musibah, banyak orang yang mengambil jalan pintas dengan yang plus-plus ya. Alhamdulillah walaupun banyak tawaran seperti itu, alhamdulillah aku masih, ya Allah alhamdulillah aku dituntun sama Allah gitu kan, diberikan kemudahan rezeki lewat tarot trader ini gitu. Alhamdulillah enak ya kalau udah deket sama Allah. Itu aku merasakan nikmatnya COVID itu buat aku sesuatu hal yang artinya kalau berkah. Kalau orang mungkin musibah, kalau menurut aku COVID itu berkah gitu dari situ. Iya benar-benar. Wah, jadi sebenarnya sebelum COVID itu belum pernah main tarot ya? Belum sama sekali. Dan ketika COVID itu pada akhirnya mencoba hal baru, dan alhamdulillah itu apa ya, bisa jadi berkah. Iya, sejalan ya
passionnya. Wah, keren banget sih Vin. Iya, dan sebelum COVID nih kan mungkin terasa kayak sebelumnya apa namanya sering ngejob kayak sering nyanyi gitu kan. Nah, perbedaannya ketika COVID itu tapi masih sering nyanyi pas COVID? Enggak. Oh, enggak. Sama sekali enggak ada. Sama sekali enggak ada. Jadi vakum dulu ya. Istirahat dulu. Istirahat ya. Oke. Nah, kalian belajar nyanyi nih. Ngomong soal nyanyi dari kapan sih sebenarnya? Kalau nyanyi dari kecil emang aku tuh kan memang mama aku kan sinden ya dulu itu emang sinden. Jadi aku tuh kalau nyanyi itu karena sering denger mama nyinden jadi udah terbiasa dengan kalau sinden kan lebih sulit lagi ya. Walaupun waktu kecil aku sempet gitu nyanyi dapet juara waktu SD ya, jadi juara 1 itu nyanyi tembang Mocopat Jawa. Jadi yang kayak sinden gitu aku sempet jadi juara 1. Nah kalau nyanyi emang udah dari kecil emang dari mama ya, mungkin ada darah seniman dari mama gitu. Jadi dari kecil tuh aku udah modeling nyanyi. Itu dari TK. Dari TK dan SD, SMP, SMA itu masih dengan band-band ya, festival band gitu. Aku sering dapat juara 1 lomba nyanyi itu sering banget gitu. Sampai dengan SMA itu aku pernah ngikutin festival rock di Bandung. Aku dapat debutan Ladies Rocker se-Jawa Barat gitu. Perjalanan aku emang dari kecil, jadi artinya aku berkarir itu bukan kayak yang artis-artis sekarang ya, punya uang dia beli, dia langsung istilahnya apa ya, tidak melalui proses. Kalau aku memang proses pahit getirnya dalam kehidupan karir aku tuh emang dirasain banget. Makanya ketika aku istilahnya sudah sekarang ini, aku tinggal nikmatin aja. Buat aku mau terkenal mau tidak gitu kan, yang bikin kita terkenal tuh bukan yang menyebutkan diri kita terkenal, bukan kita, tapi masyarakat. Bagaimana caranya kita berinteraksi dengan masyarakat, itu aja sih sebenarnya. Karena yang namanya artis itu sebenarnya harus bisa merasakan prosesnya dari nol gitu. Iya ya, cuma kayak narasi aja. Ada karya kan, bener banget. Berarti ini kan dari dulu kan Valen ini udah bisa dibilang berkecimpung di dunia seni gitu kan. Dan nggak mudah ya banget. Jatuh bangun. Boleh diceritain dong yang paling ngena banget gitu. Yang paling ngena itu yaitu ya salah satunya adalah ketika aku nggak nyangka dapet debut Ladies Rocker, dapet juara 1. Itu piagam aku banyak banget dan itu disimpan sama guru aku ya. Dan dari situ juga perjalanan aku pernah dalam karir dunia industri musik ya. Aku pernah itu pergi ke China 1 bulan, show di sana di China. Terus karena aku sama band internasional, terus aku di Maroko 6 bulan dan itu aku dapat coachingnya orang Afrika. Yang orang Afrika itu harus bener nih naik turun nadanya ya gitu. Jadi mengenal nada itu harus benar gitu. Aku nggak pernah khusus vokal ataupun khusus, dan di Maroko itu aku selama 6 bulan mendapatkan coaching itu. Selain aku nyanyi sama band internasional, dapat latihan itu udah luar biasa banget buat aku. Terus sampai akhirnya aku bisa ke Belanda, ke Italia, ke Australia. Dari nyanyi ya, dan bukan yang plus ya. Aku nggak pernah. Alhamdulillah aku selalu pure dari nyanyi ya. Pure dari artinya dari perjalanan karir aku memang artinya seni ya, seni yang pure murni, bukan mengandalkan materi ataupun yang tadi yang negatif ya. Jadi aku ngerasain banget kalau berkarir itu sebenarnya bukan mengenai gue harus punya uang banyak, gue harus sesukses itu, tidak. Bahwasanya kita itu dalam berkarya, eksistensi itu penting. Berkarya, tetap eksis itu penting. Dan yang penting itu kita harus siapin diri kita itu ketika kita mendapatkan, pasti kan ketika kita mau naik nama kita pasti godaan, goncangan itu pasti luar biasa. Seperti banyak fitnah, banyak kita, seperti aku beberapa kali kena kesandung kasus. Alhamdulillah kalau bukan karena Allah, aku mungkin tidak akan bisa di sini dan tidak pernah bisa di posisi ini. Buat aku semua itu adalah proses kehidupan. Yang jelas Allah itu tahu ketika kita di jalan yang benar pasti akan ada jalan, dan Allah akan memberikan pencerahan kepada kita. Dan bukan kita yang ini, tapi orang yang akan melihat perubahan kita seperti apa, karir kita seperti apa. Karena ketika orang dikenakan musibah itu berarti sedang diuji sama Allah. Bagaimana kamu itu, aku uji seperti ini, bagaimana keimanan kamu kepada Allah? Kamu lupa enggak? Ketika kita tidak lupa, kita akan dinaikkan lagi derajat sama Allah. Itu sih sebenarnya buat aku kehidupan itu bukan tentang materi dan bukan tentang seberapa banyak uang kamu, tapi seberapa banyak dekat
seberapa banyak kebaikan kita kepada orang di lingkungan kita. Wah, karena seru banget ngobrol sama Felin ya. Tapi kenal Mitra pastinya nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya. Selamat siang berikut ini. Radio Mitra 95 FM. Raus, Hai, ya ada kenal Mitra. Kalau kenalnya yang dengerin suara Ya, gimana? Kasih juga langsung bisa. Berharap langsung tahu Tahu. Iya. maksud di rawat apa? Oh, dirangkul. dirangkul. Ya, dirangkul. Ya, cewek. Tugas ini misalnya yang lama. Bisa aja nih bapak-bapak ya. Udah pengalaman, Iya, udah pengalaman. Ada pengalaman ya. Jangan-jangan dulu pernah memberikan cinta palsu. Wah. Pernah ya? Bukan pulang lagi, malahan dicintain apa? Cinta palsu sama orang. Harus kita kembalikan ya. Kali Oh, ini korbannya ternyata. Aku korban. Aku Sama dong, A. Oh, jadi jodoh ya biasanya karena ada kesamaan. ada kesamaan. Korban cinta palsu. kenapa itu namanya Fel itu belakangnya N? Kenapa? Nganggur. Oh. Bisa. Banyaknya juga jangan-jangan salah satu korban cinta palsu ya. Kayaknya semua orang pernah jadi korban ya. Waduh. Gak enak ya. Bener, ngomongin soal percintaan gitu ya. Kayak apalagi sekarang tuh bisa jadi faktornya pandemi juga orang-orang banyak yang Move on. Iya, move on. Pindah ke lain hati. Pindah ke lain hati. Nah, Kak Felin sendiri itu berarti ini based on story-nya Kak Felin. Gitulah. Pokoknya aku tuh salut banget sama Pak Produser aku ya, Pak Rahayu. Dia tuh selalu memberikan aku lagu-lagu yang memang sesuai based and story aku gitu, nyata gitu. Dan kali ini aku milih lagu itu nggak yang milih sendiri, tapi terserah Bapak aja mau kasih apa. Tiba-tiba, nah nih lagu buat kamu, kata dia, ini cocok banget buat kamu karena memang kamu tuh selalu kena cinta palsu, kata gitu. Oh ya sudah gitu. Iya bener, berarti produser tuh tempat curhat tuh ya. Iya, sebenarnya itu. Karena biar lagu yang diciptakannya juga bisa masuk ya. Iya, alhamdulillah. Iya nih. Nah, ngomongin single Cintamu Palsu ini single keberapa Kak Felin? Aduh, ntar dulu aku hitung dulu, kalau nggak salah kelima ya. Karena aku tuh pertama itu kalau yang di Naga Suara aja ya. Iya. Yang di Naga Suara itu pertama Ketagihan. Ketagihan. Kemudian ada Goyang Pantura. Terus Taubat itu lagu religi. Oke. Terus ada abis itu aku ngeluarin single Ngopi Say. Ngopi Jangan lupa nanti diputer Ngopi Say. Kalian buat ngajak doi ya. Oh, ngajak doi ngopi itu kode. Terus habis itu aku duonya itu sama duet cewek itu Aku Bukan Samsa. Itu juga based on story semua. Lagu aku tuh based on story semua. Terus abis itu ada Allah Maha Besar religinya. Berarti abis itu terus lagu ini. Berarti 7. Ya. Nah, 7 kalau semuanya. Tapi kalau untuk singlenya aja berarti ini yang kelima. Oh, oke. Singlenya aja nih yang kelima. Yang kelima. Nah, kan tadi juga dari perjalanan waktu Kak Felin Desa kan berarti sempat nyobain beberapa genre nih ya Kak? Oh, banyak. Beberapa genre musik. Banyak. Pernah jadi ladies rocker juga. Ladies rocker, pernah jadi penyanyi jazz. Jazz juga pernah. Nah, gimana akhirnya Kak Felin lebih memilih lagu dangdut tuh ya? Itu dia, suatu keunikan sendiri sih. Sampai aku dikalahkan, artinya sampai dangdut itu masuk ke darahku. Darah daging. Darah daging kok. Dulu tuh jujur ya, aku nggak munafik, aku tuh paling benci banget sama dangdut. Mama aku pecinta dangdut sama papa aku. Ketika lagi nyetel lagu dangdut pasti aku matiin. Terus aku setel dari kamar aku tuh musik rock. Kata apa sih pagi-pagi ada teriak-teriak, kata aku. Pokoknya aku tuh selalu berantem sama mama muterin lagu ya. Itu udah setiap hari itu, makan sama mama aku. Aduh pusing gitu. Udah deh kamu kalau mau nyanyi rock itu
mendingan kamu sama anak band mana, sama teman band teman band kamu. Kebetulan teman band aku itu salah satunya guru aku gitu. Jadi ya udah, sebenarnya mama kan orangnya sama papa kan nggak boleh ngizinin aku untuk pergi dari rumah kecuali kalau ya karena di situ yang istilahnya ininya guru aku. Jadi ya udah, ya Pak Guru. Jadi ya kalau jemput tuh Pak Guru, ya Pak Guru silahkan gitu. Itu ngizinin ya. Gitu. Jadi aku tuh emang keluarga aku tuh orang yang strict banget, nggak boleh sembarangan keluar, dan emang didikannya tuh apa ya, sangat ketat banget. Alhamdulillah tuh aku tipikal orang yang ya udah, ini demi kebaikan aku. Dan alhamdulillah sih aku berkembang juga dari keluarga yang artinya sebenarnya dominannya ke dangdut. Nah, aku mulai mencintai dangdut itu ketika pulang dari Maroko. Itu kan top 40 ya, masih dengan genre pop ya, nggak pernah ke dangdut. Dan jujur aku kalau ada orang dangdut pengen muntah gitu, lihat gayanya segala, itu kemakan omongan sendiri sih. Berat juga. Sekarang aduh pengen goyang. Nah, uniknya dangdut itu adalah mau dari genre manapun itu pasti endingnya enak di dangdut, dinding pokoknya apa lagi ya. Tapi kalau udah dari penyanyi rock dia ke dangdut kan kaku ya. Mau mulai dari mana itu nggak bisa. Nah, biasanya dangdut ada cengkok-cengkoknya gitu. Makanya tidak semua orang bisa menyanyi dangdut, itu betul banget. Aku belajar untuk cengkok dangdut juga lumayan sih Mbak, walaupun cuma 1 bulan ya. 1 bulan. Gitu, tapi alhamdulillah sekarang sudah dangdut itu kan sudah mulai modern dengan dikombin dengan musik yang apa ya, elektro, terus juga dengan yang apa, variasinya banyak ya musik dangdut sekarang. Itu menambah apa ya, industri musik Indonesia tuh bergairah gitu. Justru sekarang yang susah kan pop udah jarang ya, cuman orang-orang tertentu gitu. Tapi sekarang ini dangdut sudah bisa masuk di kalangan atas juga. Itu yang benar-benar luar biasa. Dan pada akhirnya aku balik lagi, I love musik dangdut. Semua akan dangdut pada waktunya. Tapi ya sebenarnya ngomongin soal dangdut tuh kayak enak aja gitu. Iya, itu juga sama Kak. Sempet kayak si dangdut, tapi akhirnya nih jadi penyiar dangdut. Penyiar dangdut ya. Apalagi kalau udah dapet saweran ya. Seru banget ya Mas. Karena semuanya jadi happy. Lagu sedih juga kalau di dangdut jadi happy. Kayak aku nyanyi beberapa lagu dangdut ya. Ada kan kayak lagu dangdut aku yang nggak masuk label ya dulu. Itu Begal Cinta. Itu sebenarnya story-nya sedih, tapi tetap aja goyang gitu. Ini juga Cintamu Palsu sedih sebenarnya, tapi di packaging dengan musik dangdut akhirnya jadi mau nggak mau goyang juga walaupun kaki ya. Iya, meskipun sakit hati harus goyang. Iya, ngomongin soal Cintamu Palsu nih Kak Melin. Karena lagu ini kan menceritakan tentang tadi Batang Story ya, terus juga gimana mungkin yang tersakiti karena di PHP-in bisa jadi diceritain Bang. Terus kayak jadi pengen bercucuran air mata. Tapi cuma nanti Aduh, begitu. Tisu saya. Boleh dong Kak diceritain nih, pertama kali Kakak menyanyikan ini kan perlu feel yang wah gimana? Apa yang Kakak rasakan penyanyi nanti? Iya, sebenarnya gini, karena kan dari musiknya tuh kan kalau lagu ini di packaging dengan musik yang sedih, mungkin akan sampai kita nangis. Tapi karena musiknya begini, jadi pertama kali tuh antara pengen nangis, pengen goyang. Jadi gini, aduh gitu. Jujur ini ketika aku tag lagu ini paling lama loh. Biasanya aku cuman finish 10 menit, 5 menit ya. Ini 1 jam. Jujur, 1 jam untuk bisa dapet feel-nya. Karena itu tadi, sebenarnya ini lagu sedih. Cuman harus di packaging dengan musik yang happy ya. Jadi gitu, belum dapet feel-nya, belajar lagi sampai akhirnya diem dulu deh, kayak kita meditasi, diem dulu, ya Allah tolong ya Allah kasih aku petunjuk ya Allah, aku gitu selalu minta bantuan Allah. Tiba-tiba udah diem dulu, udah diem, terus ambil nafas gitu, baca Al-Fatihah, baru tuh dapet. Itu 1 jam Mbak. Itu sebenarnya kalau prosesnya itu setengah jam sih, 1 jam tuh sudah sampai finishing gitu, alhamdulillah gitu. Jadi buat aku ya itu, kalau kita istilahnya selalu ingat kepada Allah, minta bantuan kepada Allah dalam situasi apapun, pasti akan diarahkan enak gitu. Alhamdulillah lagu ini daripada lagu-lagu yang dulu ya, yang lainnya
kayaknya lagu ini yang aku berasa kayak ada feel aku dan ada doa, istilahnya ada restu Allah di situ. Kayaknya berasa seperti itu, makanya enak aja gitu dan berasa lagu ini kayak ada nyawa gitu. Ada nyawa. Waduh, nih kalau misalkan lirik yang paling Kak Velin suka dari lagu ini, bait yang mana? Sayang, ternyata cintamu palsu. Aku tak mau denganmu, cukup sampai di sini. Hubungan ini sayang, kini ku lepaskan kamu, terserah apa mau. Kini ku tak peduli, jangan kau kembali. Artinya ketika kita melepaskan seseorang itu, ya udah jangan kau kembali gitu. Jadi kayak dihempaskan tapi dihempaskannya sayang gitu. Jangan tapi tidak menyakitin gitu. Emang kebanyakan cewek-cewek tuh kayak gitu ya Kak ya. Itu jadi bait yang sebenarnya Cica juga ngena banget nih, karena ya kita juga sayang tapi kayak ya mau nggak mau harus dilepaskan. Iya. Karena kalau kitanya jadi nyakitin diri sendiri kan nggak enak. Ya. Pernah sih Kak Velin berada di situasi yang sudah melewati semua. Sudah aku lewatin semua, makanya sekarang aku lebih fokusnya ke karir aku, karena emang jatuh bangunnya karir aku salah satunya adalah pengaruh dari cinta palsu dan beberapa kasus dari yang pernah aku alami juga dari cinta palsu. Jadi sekarang aku makanya aku bilang di lagu ini kayaknya aku lebih mateng, lebih fokus dan berasa ada nyawa dan ada restu Tuhan ya, artinya restu Allah di sini, karena lagu ini juga kan aku bermunajat dulu gitu, artinya ya banyak berdoa kepada Allah, minta dituntun gitu ya, sampai akhirnya ya mudah-mudahan lagu ini bisa menjadi sesuatu dan aku berasa lagu ini emang ada nyawa dan ada restu Allah di sini gitu. Ya dari pengalaman yang tadi tidak mengenakan, mudah-mudahan sekarang tinggal enaknya gitu. Iya, tinggal enaknya. Tinggal enaknya aja, yang kemarin udah enaknya udah kebanyakan. Pas. Apalagi lagu ini kan sering banget dialamin sama para wanita atau para lelaki yang selalu kena jebakan Batman. Iya. Ceritanya sih pengen baik gitu kan ya, tapi disakitin. Itu dia. Iya, macam-macam ya. Macam-macam. Nah, ngomongin video klip ya, aku juga tadi udah lihat video klipnya berbau-bau Cina ternyata ya, etnik Cina tradisional. Dan tadi juga ternyata Kak Velin ini ada blasteran Cinanya. Apakah mungkin dari situ Kak Velin mengambilnya? Aku sih nggak tahu, makanya aku bilang lagu ini kayaknya sesuatu banget yang aku di-create oleh produser aku, dimana semuanya itu secara kebetulan datang ilhamnya tuh bersama-sama dan hasil dari munajat aku kepada Allah ya. Artinya sebelum lagu ini dicetuskan kan aku sempat sholat hajat dulu, ya Allah, sebenarnya aku ada lagu yang sama duet VW itu mau rilis, mau take vokal sih sudah, tinggal video klip ya. Cuman tiba-tiba aku nggak tahu ya, nggak feeling gitu, dan aku bilang sama Pak produser aku, Pak, aku kayaknya udah lama banget nggak ngeluarin single, aku pengen deh ngeluarin single. Itu pun setelah aku sholat hajat ya. Akhirnya dikasih lagu ini, tiba-tiba dapat lagu. Sebenarnya musiknya awalnya bukan ini, lebih kayak Blackpink gitu. Terus aku sempet gini, tapi itu juga enak gitu. Tapi aku berpikir ya udahlah yang terbaik aja, karena kali ini aku nggak banyak milih ya, karena bapak bilang pokoknya udah ini cocok buat kamu. Ya udah, aku langsung take vokal, aku sholat lagi, terus mikir kan, kamu video klip ya gitu. Abis video klip aku mikir konsep ini apa ya, karena aku pengen lagu ini itu beda dari yang lainnya, dengan style yang beda. Kalau aku lihat, aku kan searching dulu nih video klip aku memang pecinta Blackpink ya, gaya-gaya Blackpink itu kan kayaknya sesuai dengan aku, karakter aku kan tomboy gitu kan. Terus aku lihat, kayaknya enggak deh, ini udah terlalu banyak yang pakai gitu. Tiba-tiba aku dengerin lagu-lagunya itu, tiba-tiba ada Dawa Cina. Terus aku kepikiran, kenapa enggak aku combine? Saat ini kan budaya kita ini kan sudah hampir punah ya. Jadi tadinya sebenarnya konsep aku mau ke kebaya, cuman kagak nyambung sama musik Dawai Cinanya. Akhirnya aku mau combine kan, tiba-tiba oh iya ya, kenapa nggak aku coba ini? Pakailah baju Cina, itu namanya baju hanfu, dengan walaupun agak berat ya, walaupun sampai ini konde lepas ini. Tapi alhamdulillah ya,
dengan alas kadarnya sederhana, tapi ya itu tadi ya, karena etnik itu kan artinya budaya itu kan indah ya, jadi indahnya dengan budaya itu, dengan baju-baju yang ala-ala apa sih, kayak orang bilang sekarang tuh yang kayak apa sih, kayak avatar gitu, apa sih sebutannya tuh? Avatar. Apa sih namanya, kayak komik-komik gitu loh. Anime. Itu maksudnya itu. Sayang, ternyata cintamu palsu. Aku tak mau denganmu. Cukup sampai di sini. Hubungan ini sayang, kini ku lepaskan kamu. Terserah apa maumu, kini ku tak peduli. Jangan kau kembali. Goyang Vega, Mas Vega. Nggak mau dapet. WENA. Hei kamu, jangan main-main dengan aku, apalagi kau bohongi aku, sakiti perasaanku. Hei kamu, jangan kau kira aku tak tahu, ternyata selama ini kamu selingkuh dengan temanku. Hei kamu, jangan main-main dengan aku, apalagi kau bohongi aku, sakiti perasaanku. Kau dekati Caca, dia teman baikku. Oh my god. Kau merayu Caca, padahal kamu pacarku. Cintamu palsu, aku tak mau denganmu. Cukup sampai di sini. Hubungan ini sayang, kini ku lepaskan kamu. Terserah apa maumu, kini ku tak peduli. Jangan kau kembali. Iya. Goyang Caca. Goyang Vega. Goyang lagi, goyang. Asik. Ayo Caca, goyang double skin gimana Caca? Hei kamu, jangan main-main dengan aku, apalagi kau bohongi aku, sakiti perasaanku. Belum. Sabar. Mau ikut karaoke kan? Oke. Harus mendesah ya, nyanyi lagu ini harus mendesah. Satu. Karena Caca yang joget dapat bonus dari Kali. Aku mau joget terus. Asik. Semuanya joget. Jadi mengingatkan masa lalu dulu ya. Kita suka goyang. Tadi ini dong ada PKL. Mana sih? Kau dekati dia, teman baikku. Kau merayu dia, padahal kamu pacarku. Sayang, ternyata cintamu palsu. Aku tak mau denganmu. Cukup sampai di sini. Hubungan ini sayang, kini ku lepaskan kamu. Terserah apa maumu, kini ku tak peduli. Jangan kau kembali. Dan juga khususnya Sukabumi. Jangan lupa di request terus lagu Cintamu Palsu Velin Ayu di Radio El Mitra Sukabumi. Oke,
thank you so much Kak Feli udah datang ke Radio Almitra. Semoga nanti bisa datang lagi ya. Amin, amin. Ditunggu single selanjutnya. Siap. Terima kasih. Terima kasih Kak Feli. Dadah. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Bisa. Cuma yang naik aja. Mau bilang dulu. Foto yuk. Terima kasih buat Felin ya yang sudah interview di Helmitra 95 FM bersama Kang Nandre ya. Pokoknya Kang Nandre ngucapin selamat dan sukses lagunya yang berjudul Cintamu Palsu.